Qul anad'u min dunillah. Katakan, apakah kami akan beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah? Ma la yanfa'una wa la yadurruna. Yang mana selain Allah tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kami dan tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada kami. Wa nuraddu ala aqabina. Kemudian kami kembali kafir, kembali ke belakang, maksudnya adalah kembali kafir. Ba'da idh hadana Allah, setelah Allah SWT memberi kami petunjuk. Katakan, Allah SWT menyuruh Rasul SAW ya, untuk mengatakan agar orang-orang mukmin mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, katakan kepada mereka, apakah kami akan menyembah selain Allah? Yang mana selain Allah itu patung, berhala dan sebagainya, makhluk dan sebagainya, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kami, tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada kami. Dan apakah kami akan kembali ke belakang? Maksudnya murtad. Apakah kami akan kembali kufur setelah beriman? Ba'da idh hadana Allah, setelah kami diberi hidayah oleh Allah SWT, kemudian Allah SWT memberikan sebuah permisalan. Kalladzi istahwathu syayatin fil ard. Seperti orang-orang yang mereka diperdaya oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan di muka bumi ini.
menyerahkan diri kita kepada Rabb al-alamin. Maka al-Islam artinya yaitu menyerahkan diri, seorang tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Bagaimana dia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, wa umirna linuslima lirabbil alamin an nukhlisa lahu al-ibadah wahda. Bahwasanya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Maka al-Islam artinya adalah mengikhlaskan ibadah untuk Rabbil Alamin yang menciptakan alam ini. Wa an aqimus shalah wattaqu. Dan juga agar kita atau agar mereka atau agar kalian, kata Allah SWT, mendirikan salat wattaqu dan bertakwa kepadanya. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan salat. Setelah Islam, wa umirna linuslima lirabbil alamin, setelah orang masuk Islam mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, kata Allah wa an aqimus shalah, yaitu agar mendirikan salat. Setelah seseorang bersyahadat yang benar, setelah seseorang meyakini bahwasanya yang berhak untuk disembah hanya Allah, kemudian apa? Mendirikan salat. Menunjukkan salat ibadah yang besar, ibadah yang sangat penting. Wattaqu, dan bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah SWT dalam segala urusan. Bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Dan kepadanya lah, kepada Allah lah kalian, kata Allah SWT, akan dikumpulkan. Kita semua nanti di akhirat, di hari kiamat, akan dikumpulkan kepada Allah SWT. Untuk apa dikumpulkan? Itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah. Maka Allah di sini menjelaskan, setelah tadi disebutkan wa umirna linuslima lirabbil alamin, kita diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Rabb al-alamin. Siapa Rabb al-alamin? Siapa itu Rabb al-alamin? Siapakah Rabb al-alamin? Allah SWT mengatakan wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Itulah Rabbul alamin. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan yang mana pada hari kiamat Allah SWT akan mengatakan kun, maka terjadi. Jadi segala sesuatu, dan bahkan segala sesuatu ketika Allah SWT ingin menciptakan, hanya Allah mengatakan apa? Kun. Maka terjadilah. Maka segala sesuatu ketika Allah SWT ingin menciptakan tidak susah-susah. Dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahwasanya Allah SWT jika ingin sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Ini menunjukkan inilah yang Rabb sebenarnya. Yang kalian tadi menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Sedangkan Rabbul alamin yang cukup dengan mengatakan kun, maka jadilah semuanya. Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Allah SWT menciptakan langit dan bumi bil haq. Apa maksud bil haq? Kata Ibnu Katsir, bil adl. Dengan benar, dengan adil. Dan mengatur langit dan bumi itu sesuai dengan hikmah Allah SWT. Allah SWT menciptakan 7 lapis langit, menciptakan juga 7 lapis bumi. Itu semuanya ada hikmahnya. Itu semua keadilan Allah SWT. Dan juga nanti hari kiamat, ketika Allah SWT ingin mengembalikan manusia, juga dengan mengatakan kun.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mudah, maka membangkitkan manusia juga dengan mudah. Tidak ada yang sulit. Qauluhul haq, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala hak, benar. Perkataan Allah Subhanahu wa taala benar. Al-Qur'an benar. Benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan benar isinya. Tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat, atau tidak ada yang bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhul haq, bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala hak, benar. Al-Qur'an itu benar. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan ketika hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakalanya di hari kiamat. Lahul mulk artinya Allah SWT memiliki kekuasaan pada hari itu. Dan tentunya bukan hari itu saja Allah SWT memiliki kekuasaan. Kekuasaan Allah sejak alam ini tidak ada, atau sebelum diciptakan Allah SWT sudah berkuasa. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan makhluk ini. Dan hari kiamat juga Allah SWT berkuasa. Kekuasaan Allah tentunya tidak hanya di hari kiamat, tapi disebutkan di sini pada hari kiamat dikhususkan. Kenapa? Karena di dunia mungkin orang merasa atau ada yang mengaku saya juga berkuasa. Di dunia ini juga mengaku orang saya ini sebagai raja, penguasa dan sebagainya, yang kuat, yang kaya menurut dia. Tapi di hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang bisa mengaku hal tersebut, mengklaim itu. Maka Allah ingatkan walahul mulk, yang mana pada hari kiamat nanti kekuasaan Allah SWT tidak ada satupun yang mengatur Allah SWT. Yauma yunfakhu fis-sur, yaitu di mana Allah SWT merintahkan malaikat untuk meniup sangkakalanya, meniup sangkakala pada hari kiamat, yang mana disebutkan bahwasanya sangkakala itu sudah ada di mulutnya malaikat. Tinggal Allah SWT menyuruh malaikat tersebut untuk meniupnya. Itulah dekatnya hari kiamat. Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala. Di mana sangkakala itu disebutkan, sebagian riwayat mengatakan bahwasanya ditiup 2 kali, untuk sebagian 3 kali. Yaitu tiupan yang pertama itu ketika seluruh yang mengatakan 3 itu berdalil dengan misalnya dalam surah An-Naml ayat yang ke-87. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Itu ketika sangkakala itu ditiup, maka seluruh yang ada di langit dan yang di bumi itu merasa takut. Maka tiupan pertama itu membuat takut. Fazi'. Seluruh yang di langit dan di bumi itu merasa takut dengan tiupan tersebut, menunjukkan betapa dahsyatnya sangkakala tersebut. Kita bisa lihat seluruh yang ada di langit dan di bumi merasa takut dengan suara itu. Siapa yang di langit? Malaikat. Malaikat takut mendengar itu. Bayangkan, apalagi manusia yang kecil dan kerdil. Malaikat yang ada di langit takut mendengar itu. Kemudian tiupan yang kedua yaitu apa? Fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Maka kemudian apa? Seluruh orang yang ada di langit dan di bumi, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi apa? Seluruhnya ya mati.
Kemudian tiupan yang berikutnya adalah tiupan di mana Allah SWT dengan tiupan itu menghidupkan seluruh yang mati tadinya. Ini menunjukkan kepada kita betapa tiupan sangkakala malaikat tersebut itu bukan perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Ini perkara yang sangat besar. Kita bisa bayangkan bahwasanya sangkakala itu begitu dahsyatnya, seluruh orang atau makhluk yang ada di langit merasa takut, kemudian mereka seluruhnya dalam keadaan meninggal, mati semua mendengarkan sangkakala tersebut. Dan kemudian juga dengan sangkakala itu Allah SWT menghidupkan atau mengumpulkan manusia. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Allah SWT, kemahakuasaan Allah SWT terhadap makhluknya. Tidak ada yang berat bagi Allah SWT, tidak ada yang sulit bagi Allah SWT, baik itu menghidupkan ataupun mematikan. Maka nanti bisa dilihat ya dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan banyak beberapa riwayat tentang itu. Ya, banyak sekali, nanti bisa dilihat ya. Bagaimana Allah SWT menceritakan, Rasul SAW menceritakan tentang nafkhus sur, yaitu niup ya sangkakala. Bagaimana dahsyatnya disebutkan. Kemudian Allah SWT mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, yaitu Allah SWT kekuasaannya yang memiliki, yaitu di hari kiamat. Tadi Allah SWT lahul mulk, memiliki kekuasaan pada hari di mana ditiup sangkakala yang seluruh makhluk mati kecuali Allah SWT. Alimul ghaibi wasyahadah, dan Allah SWT alimul ghaib, yang maha mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan segala sesuatu yang terlihat. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah SWT al-hakim, maha bijaksana atau memiliki hikmah segala sesuatu yang Allah ciptakan. Bagaimana Allah SWT menciptakan ya, ada malaikat yang Allah perintahkan untuk meniup sangkakala atau trompet. Ada malaikat yang Allah perintahkan mencabut nyawa. Ada hari kiamat, ada waktu untuk dikumpulkan. Ada itu semua apa? Tidak keluar dari hakimnya Allah SWT, dari hikmahnya Allah SWT. Maka ini sifat hikmah. Bahwasanya Allah SWT ketika melakukan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Apapun yang Allah kerjakan tidak keluar dari sesuatu yang sia-sia. Itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT Al-Hakim. Berbeda dengan manusia, mungkin melakukan sesuatu yang kadang sia-sia atau main-main atau yang tidak bermanfaat. Jauh dari sifat Al-Hakim. Adapun Al-Hakim adalah mengerjakan sesuatu itu seluruhnya ada hikmahnya, seluruhnya ada faedahnya, ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia. Itulah mana Al-Hakim. Al-Khabir, maha mengetahui, maha berilmu dengan segala sesuatu, baik sesuatu itu besar ataupun yang kecil, baik sesuatu itu yang kelihatannya umum ataupun secara terperinci dan sebagainya. Maka Al-Khabir, Allah SWT Hakimun Khabirun. Hikmah Allah SWT itu sesuai dengan ilmunya Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al-An'am sampai ayat yang ke-73 yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang tentang kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya ya, pada ayat yang ke-74 ya. Wallahu ta'ala alam.
Apa hukum memajang kaligrafi dan ayat Al-Quran di dinding? Tentunya ayat itu, ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, tujuannya adalah untuk kita baca, untuk kita baca, kita pelajari dan kita amalkan. Itu tujuannya, bukan untuk dipajang-pajang, dibikin atau ditulis dengan indah-indah. Itu semua tidak memberikan manfaat kalau seandainya apa? Tidak kita baca. Buat apa? Al-Quran, kalau kita ditanya, apakah di zaman Nabi tidak ada sahabat atau setelah mereka para tabi'in yang tulisannya juga bagus, bisa bikin tulisan kaligrafi seperti kita? Ada. Tentunya mungkin mereka lebih bagus. Mereka orang Arab asli. Ya. Tapi itu tidak dilakukan. Ya, dikhawatirkan ini ya sia-sia. Lebih baik ya Al-Quran itu untuk dia apa? Untuk kita baca. Hadis itu kita baca, kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan. Itu dikhawatirkan untuk bikinnya aja habis biaya sekian. Mending Anda infakkan itu harta untuk bikin tulisan itu kan. Kaligrafi itu berapa biayanya? Mending diinfakkan, kasih orang miskin, bermanfaat lagi. Itu lebih baik ya daripada melakukan hal yang seperti itu yang tidak dicontohkan. Dikhawatirkan apa? Ya sia-sia perbuatan itu. Ya kita tidak diperintahkan untuk itu. Diperintahkan untuk apa? Belajar, mempelajari Al-Quran, kita baca, ya kita amalkan. Ya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang di luar Islam bahwa Islam itu adalah agama yang benar? Nah, bagus. Bagaimana kita meyakinkan mereka bahwasanya Islam itulah agama yang benar? Mungkin kita akan perlu menyampaikan apa? Perlu kita mengetahui dan menyampaikan kepada mereka kesempurnaan Islam. Tentunya kalau seperti itu harus ada perbandingan namanya. Kita membandingkan antara Islam dengan agama lainnya. Dan sebenarnya tidak mungkin dibandingkan. Sebab kalau yang dibandingkan itu kan biasanya sesuatu yang berdekatan. Itu yang dibandingkan. Sesuatu yang agak mirip. Tapi membandingkan Islam dengan di luar Islam itu sebenarnya tidak boleh. Islam itu tinggi. Agama Allah yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan agama lainnya itu agama apa? Buatan manusia misalnya. Hindu, Buddha itu buatan manusia. Tidak mungkin dibandingkan dengan agama langit dengan agama bumi. Tidak mungkin dibandingkan sebenarnya. Karena apa? Membandingkan itu biasanya suatu hal yang dekat. Maka kita menyampaikan kepada orang-orang tersebut apa? Akan kesempurnaan Islam. Bagaimana keutamaan Islam ini? Agama Islam mengajarkan akan prinsip ketuhanan yang esa. Agama Islam adalah ajaran yang universal, meliputi seluruh seluk-beluk kehidupan manusia. Tidak ada satupun kegiatan manusia kecuali diatur dalam Islam. Dan itu tidak ada dalam agama lain. Cukup itu menjadi suatu hal yang menjadi poin penting dari akan benarnya Islam itu. Kita tunjukkan bahwasanya apa bukti ini agama yang benar? Agama ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya. Dan itu tidak ada agama di dunia ini yang seperti itu, enggak ada. Anda bisa baca atau lihat agama yang lain. Tidak ada yang mengatur sedemikian rupa mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tidak ada. Hanya Islam yang mengatur itu semua. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Islam, ya, kebenaran Islam. Maka ini ya diantaranya kita sampaikan. Dan juga itu secara lisan. Secara perilaku kita bagaimana? Kita memperlihatkan bahwasanya kepada mereka dengan perilaku yang benar.
perilaku yang menunjukkan Islam yang sebenarnya. Karena memang orang-orang di luar Islam sana, mereka tidak tertarik kepada Islam. Sebagiannya kenapa? Karena melihat praktek kaum muslimin yang menyalahi syariat, atau menurut mereka justru lebih bobrok daripada orang-orang lain, agama lain. Ini praktek sebagian, naudzubillah, kaum muslimin. Maka salah satu dakwah atau cara strategi dakwah yang paling bagus adalah bagaimana kita mengamalkan Islam itu dengan benar, dengan baik. Maka orang di luar sana akan melihat, oh begitulah Islam, begitulah kaum muslimin. Maka kadang, sebagaimana disebutkan, kadang sebagian kaum muslimin justru menghalangi orang dari masuk Islam. Kenapa? Dengan perilakunya. Dengan perilakunya membuat orang lain jauh dari Islam, nggak jadi masuk Islam. Mestinya kita apa? Dengan perilaku kita, dengan adab kita, kita justru menarik orang, mengajak orang kepada Islam, ya, secara tidak langsung, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.